Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di channel Betani Jakarta. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau menghadap Tuhan kita Yesus. Ini kami Tuhan. Kami datang saat ini memberikan hati kami untuk menyembah-Mu. Meninggikan-Mu adalah kesukaan bagi kami. Menyembah-Mu adalah keinginan kami. Ini kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Angkat dari hatimu. Inilah aku Tuhan. Jamahlah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari lebih lagi angkat dari hatimu, katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari lebih lagi katakan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ini kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari
Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita angkat kembali pujian ini. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya. Katakan Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengenal betapa kasihnya padaku. Katakan semua yang terjadi, amin, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah. Mari lebih lagi, katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari lebih lagi, katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi semua yang terjadi di dalam hidupku, amin. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau mengakui pengakuan iman rasuli Gereja Betani Indonesia. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan,
am here Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thank you for your grace above. Demi katakan ku ada Bapa anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari lebih lagi katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah online dari Gereja Betani Sunter. Kami bersyukur kalau saudara dan saya sampai hari ini masih bisa beribadah walaupun kondisi COVID belum selesai. Kita berdoa supaya COVID ini cepat selesai dan kita bisa bergereja bersama-sama kembali. Amin. Hari ini kita akan ibadah online lalu perjamuan kudus. Jadi saudara dan saya selalu menyimak untuk pengajaran ini ya. Kamis kemarin saya ngajarin tentang penghakiman. Nah sekarang berlanjut peristiwa penghakiman ditata pengadilan Kristus. Tema hari ini seperti itu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami untuk kami boleh beribadah online di tempat ini. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, hati kami, supaya firman itu boleh jatuh ke tanah yang subur dan kami boleh berbuah-buah menjadi buah roh yang baik yang dinikmati oleh semua orang. Berkati hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi lidah, mulut, bibir hamba, perkataan hamba, sehingga yang keluar sungguh-sungguh menjadi berkat buat semua orang. Dan kata demi kata supaya dimengerti
oleh semua orang yang mendengarnya. Berkati setiap rumah tangga yang ada di rumah Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan memberkati mereka, suami istri serta anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati supaya mereka boleh menerima firman ini dengan luar biasa. Dan kami percaya setiap firman kami basuh oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berkati orang-orang yang mendengarkannya dan orang-orang itu dimerdekakannya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo. Saudara, senang saya berjumpa dengan saudara kembali di channel ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga saudara, juga buat kami. Amin. Dan kami semua di sini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita menerima mahkota. Ya, mahkota sudah kita terima dan kita memelihara iman yang terpelihara sempurna sehingga kita menjadi wanita yang bijaksana dan bukan wanita yang bodoh. Ya, 5 darah anak yang bijaksana dan 5 darah anak yang bodoh. Saudara tinggal pilih ya. Kita pilih 5 darah anak yang bijaksana, yang mempunyai pelita, yang menanti-nantikan Tuhan, yang mempunyai api, yaitu iman yang terpelihara. Amin. Pagi hari ini saya beri judul peristiwa. Tadi saya sudah bicara peristiwa penghakiman di tahta pengadilan Kristus ya. Apa sih Bu tahta pengadilan Kristus? Yaitu peristiwa besar yang pertama yang terjadi di surga. Setelah gereja dan umat pilihan Allah diangkat. Di sini semua orang percaya di zaman, saudara, setiap orang yang percaya di zaman Pentakosta. Saat Yesus naik ke surga sampai dengan pengangkatan. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti penghakiman, mengikuti pengadilan tahta Kristus adalah dihitung dari orang-orang yang di zaman Pentakosta. Jadi orang yang di zaman Pentakosta itu orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi membimbing kita, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita. Nanti saatnya rapture, Roh Kudus dan roh kita yang terangkat. Amin. Jadi itu dihitung dari zaman Pentakosta. Bu, bagaimana yang bukan zaman Pentakosta? Nanti ada pengadilan sendiri ya, setelah 1000 tahun. Amin. Nah, saudara lihat, akan muncul secara individual. Orang-orang akan muncul secara pribadi, lepas pribadi, untuk menerima upah atau kehilangan upah. Wah, itu pilihan. Saudara mau menerima upah atau kehilangan upah berdasarkan kehidupan saudara di bumi ini. Makanya saudara, kita hidup di bumi ini singkat, cepat. Jadi saudara tidak main-main. Saudara harus ambil bagian. Kalau saudara selama ini masih main-main, saudara cepat bertobat. Karena waktunya sudah sangat dekat. Sudah tidak main-main lagi. Ya. Nah, dihitungnya berdasarkan kehidupan di muka bumi ini. Pekerjaannya, pelayanannya, perbuatannya, tingkah laku hidup kita, itu dihitung oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian juga banyak beberapa peristiwa. Saudara lihat, kita buka peristiwa ini ada 3 poin. Peristiwa pertama adalah peristiwa pengadilan Kristus yang akan terjadi di surga segera sesudah Kristus mengangkat gereja dan umat pilihannya. Umat pilihannya itu umat yang punya Roh Kudus yang bisa terangkat. Karena dari zaman Pentakosta sampai Yesus sampai rapture, sampai Yesus menjemput kita. Amin. Kita buka di 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 5, silakan. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi
juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Saudara, Korintus berbicara bahwa jangan menghakimi sebelum waktunya. Saudara kalau disakiti oleh keluarga, saudara disakiti oleh teman sekerja, saudara disakiti oleh atasan, jangan menghakimi sebelum waktunya. Ini Korintus berbicara sebelum waktunya, yaitu Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang dirancanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi kalau saudara tidak menghakimi orang lain, saudara akan menerima pujian dari Allah, ya. Karena penghakiman bukan hak kita, adalah haknya Tuhan Yesus. Amin. Nah, di sini berbicara bahwa pengadilan tahta putih akan terjadi di surga untuk mengangkat umatnya dengan tidak menghakimi sesama manusia. Ayat 2, poin kedua adalah peristiwa pengadilan tahta Kristus akan terjadi di surga, di mana setiap orang percaya dihadapkan secara pribadi ke hadapan Kristus yang duduk di kursi pengadilan. Dalam peristiwa ini Kristus akan memberi upah kepada mereka yang telah menyelesaikan pertandingan dan mematuhi peraturan-peraturan, dan akan menerima upah atau tidak menerima upah. Ada dua, ada yang menerima upah dan ada yang tidak menerima upah. Nah, mereka yang tidak setia dan yang setia. Jadi yang menerima upah yang setia, yang tidak menerima upah yang tidak setia. Amin. Yang ketiga adalah peristiwa tahta pengadilan Kristus adalah semua orang yang percaya. Saudara lihat, semua orang yang percaya sejak hari Pentakosta sampai peristiwa rapture, pengangkatan gereja dan umat pilihannya untuk diangkat. Dengan kata lain, pengadilan ini hanya untuk orang yang percaya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, tapi dia berbuat baik, dia hidup di dalam perbuatan baik, terus nggak ikut terangkat, nanti dia tidak menerima pengangkatan, tapi dia akan ikut ke pengadilan yang berikutnya setelah 1000 tahun. Jadi saudara nanti lihat ya. Dengan demikian pengadilan ini tidak berhubungan dengan keselamatan saudara dan saya. Sudah menerima keselamatan dari Yesus, itu saudara pelihara. Walaupun nanti saudara mungkin tidak ikut pengadilan tahta putih, tidak ikut perjamuan kawin anak domba Allah karena tidak punya mahkota, saudara tetap diselamatkan. Ya. Nah, di sini saya membahas orang-orang yang ikut rapture, orang-orang yang ikut pengadilan tahta putih, dan orang-orang yang masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Nah, di sini karena mereka diadili, ya, dengan demikian pengadilan ini tidak berhubungan dengan keselamatan dalam pengertian penentuan masuk surga atau neraka. Di pengadilan ini tidak ditentukan masuk surga atau neraka, tapi menerima upah, menerima trofi, itu mahkota, seperti itu ya. Karena mereka diadili adalah, siapa sih yang akan diadili, Bu? Satu, orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, orang-orang yang sudah bilangan-bilangan yang sudah diselamatkan itu akan diadili, ya. Yang kedua, pengadilan ini adalah penilaian atas kehidupan pelayanan orang percaya dalam rangka pemberian upah atau pahala dengan 5 mahkota. Saudara masih ingat 5 mahkota itu? Walaupun sama-sama diangkat, sama-sama rapture, belum tentu orang itu dapat mahkota walaupun sudah diselamatkan, ya. Saat sama-sama rapture atau pengangkatan, setiap orang yang terangkat mempunyai kualitas rohani yang berbeda-beda. Saudara dan saya kualitas rohaninya berbeda-beda. Amin. Makanya saudara baca firman supaya saudara dewasa rohani, karena hanya orang-orang yang dewasa rohani yang bisa naik ke surga, yang ikut pengangkatan. Amin.
yang ikut perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi masa anak kecil kawin kan nggak mungkin, harus orang yang sudah dewasa rohani. Nah, di situ nanti kualitas rohaninya kelihatan ya. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tuh, jadi yang tahan uji yang akan mendapat upah. Di muka bumi ini pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan, perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan, itu sama Tuhan diproses ya, melalui api. Api apa Bu? Api pencobaan, api persoalan, api sakit, penyakit, macam-macam ya. Tuhan yang tahu itu bagaimana caranya supaya manusia ini lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, di sini dikasih tahu prosesnya dengan api ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, kalau saudara tahan uji, ngucap syukur, dekat sama Tuhan, ini namanya tahan uji. Saudara baru menerima upah. Tapi kalau saudara tidak tahan uji, saudara akan binasa. Saudara akan terbawa oleh arus dunia ini. Jadi saudara persiapkan. Nah, bagaimana dasarnya? Pondasinya Tuhan Yesus sudah kasih pondasi. Tinggal kita membangun menjadi umat yang berbeda, menjadi umat yang sungguh-sungguh kualitasnya luar biasa di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ketika kita kualitasnya baik di hadapan Tuhan, ketika kita dibenarkan lewat firman Tuhan dan kita bisa tahan uji, itu yang menerima upah. Amin. Nah, lanjut adalah upah yang diterima sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Saudara dan saya, upahnya adalah sesuai dengan perbuatan ya yang dilakukan selama hidup menjadi orang Kristen. Saudara dan saya ketika menerima Yesus, itu yang dihitung. Ada yang umur 20 tahun baru menerima Yesus, dihitung mulai dari situ. Ada yang umur 50 tahun baru terima Yesus, dihitung dari situ. Amin. Jadi saudara dan saya nggak usah takut. Kita yang penting jaga iman kita, ya. Nah, itu sebabnya Paulus mengingatkan dirinya sendiri. Saudara, Paulus saja sudah jadi hamba Tuhan yang luar biasa, jadi rasul. Dia mengingatkan kepada diri sendiri, waspada. Waspada apa? Saudara, Rasul Paulus berkata waspada. Saudara dan saya harus waspada. Waspada dalam apa? Dalam perkataan. Lihat di 1 Korintus 9 ayat 27 bahwa kita harus waspada dalam perkataan. Silakan. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tuh, waspada saudara dengan perkataan-perkataan saudara di muka bumi ini. Ya, Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Jadi saudara harus waspada untuk melatih tubuhmu, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah saudara jadi saksi, saudara sudah memberkati orang, saudara sudah memberitakan Injil, jangan sampai saudara yang ditolak. Begitu juga saya, jangan sampai ya. Supaya kita jaga hati, jaga perkataan. Waspada jangan sampai aku ditolak di sini. Bukan berarti kehilangan keselamatan. Saudara dan saya ketika ditolak tidak diterima diberi mahkota, saudara bukan kehilangan keselamatan, saudara tetap selamat. Cuma saudara tidak dapat mahkota. Amin. Nah, berikutnya, karena keselamatan itu bersifat pasti. Saudara dan saya ketika mengaku iman Kristus, mengaku percaya Yesus, saudara sudah diselamatkan dan bersifat pasti. Jadi yang ditolak di sini saudara tidak menerima
mahkota. Di sini lebih ditekankan untuk mendapatkan upah. Mahkota itu ditekankan untuk mendapatkan upah atau pahala. Ya, amin. Nah, sekarang tujuan penghakiman di tahta pengadilan Kristus. Apa sih Bu tujuannya penghakiman ini? Nah, tujuannya adalah bukan menentukan orang-orang percaya untuk masuk surga dan neraka, bukan. Tapi untuk, saudara tahu, untuk percaya menaruh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita buka di Yohanes 5 ayat 24. Kita orang percaya menaruh iman pada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara, ketika saudara menerima Yesus, saudara sudah dipindahkan sama Tuhan Yesus dari alam maut ke dalam hidup. Jadi saudara sudah menerima hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara dan saya memiliki hidup yang kekal untuk diselamatkan, ya, dan tidak turut dihukum. Saudara ingat, tidak turut dihukum tapi diselamatkan. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Nah, kita buka di Roma 8 ayat 1-nya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ketika saudara menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Ya, amin. Jadi begitu saudara menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada penghukuman lagi. Adanya hidup yang kekal. Kenapa? Karena dari alam maut dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Itu pekerjaan Yesus sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya, seperti itu. Maka tujuan penghakiman tahta pengadilan Kristus ada dua tujuan, yaitu yang pertama, meninjau dan mengevaluasi. Meninjau dan mengevaluasi, Bu. Ya, ditinjau kembali dan dievaluasi kembali kehidupan orang-orang percaya di muka bumi. Ya, evaluasi meliputi apa? Evaluasi atas tingkah laku orang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus selama di muka bumi ini. Kita buka di Roma 14 ayat 10 sampai 12, ya. Evaluasi atas tingkah laku orang percaya kepada Kristus. Roma 14 ayat 10 sampai 12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Lihat, tidak boleh saling menghina. Ya, kalau marah-marah direm. Jangan menghina. Ketika saudara menghina orang itu, saudara sedang menghina Tuhan Yesus. Ya, saudara menghakimi orang lain, saudara sedang menghakimi Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau mereka di dalam Kristus, saudara berhadapan dengan Kristus. Karena apa? Yesus bilang orang-orang yang di dalam Kristus yang akan diselamatkan. Tapi saudara hina, saudara hakimi, saudara sedang berhadapan dengan Kristus. Ayat 11-nya. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Amin. Lanjut. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Nah, tingkah laku kita di dalam Kristus ini dipertanggungjawabkan di ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita memberi tanggung jawab tentang dirinya sendiri, tentang diri saya. Kehidupan saya di muka bumi ini diberi tanggung jawab sama Tuhan. Apakah saya bertanggung jawab? Perbuatan-perbuatan yang firman Tuhan katakan, apakah saya melakukannya? Nah, itu yang ditanya Tuhan nanti. Harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat di sini.
tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan merasa doktrin ini lebih benar, doktrin ini lebih benar. Saudara, nanti yang mau masuk ke pengadilan kata putih bukan doktrinnya. Bagaimana saudara dan saya menjadi pelaku firman. Doktrin apapun, saudara dan saya masih mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus tinggal di dalam roh jiwa saudara, ada Roh Kudus yang menaungi saudara, saudara sudah diselamatkan, sudah dipindahkan dari alam maut ke hidup yang kekal. Jadi saudara udah gak usah ributin doktrin ya, mau Protestan, mau Advent, mau Katolik, mau apapun, kita saudara di dalam Yesus, kita saudara, gak usah ributin doktrin. Bagi Tuhan, saudara harus melakukan firman Tuhan, dan saudara menjaga hati supaya tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau seperti itu. Bukan ributin gereja, bukan ributin doktrin. Nggak ada gunanya saudara. Saudara pasti doktrin ini lebih benar, doktrin ini lebih benar. Itu kebenaran secara manusia. Tapi yang jelas yang Tuhan mau adalah bukan doktrinnya. Saudara menjadi pelaku firman. Amin. Saudara mau memberkati orang, mau mendoakan orang, menjadi saksi. Saudara juga melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan buah-buah roh yang Tuhan berikan. Amin. Kalau saudara juga nggak berbuah, saudara akan ditebang, diinjak, dibuang. Amin. Nah, supaya saudara berbuah, saudara harus terus memelihara iman. Amin. Nah, sekarang yang kedua, evaluasi atas pelayanan. Nah, evaluasi atas pelayanan untuk orang-orang yang percaya baginya. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Tuh, masing-masing orang akan diuji oleh api. Perbuatan saudara, pekerjaan saudara di muka bumi ini masing-masing akan diuji oleh api, diproses oleh Tuhan, ya. Dan itu akan nampak kelihatannya. Terus di ayat 14. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Terus lanjut, akan mendapat upah ketika saudara dan saya tahan uji. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Jadi ketika saudara ada masalah, ada persoalan, saudara sepertinya saudara kehilangan segalanya. Tapi ingat, saudara hidup di dalam Kristus. Yesus sudah hadir di dalam roh jiwa tubuh saudara. Itu akan diselamatkan. Apapun keadaannya, Tuhan akan selamatkan. Ketika saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara memiliki Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran untuk kita hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Amin. Kita lanjut, evaluasi berikutnya adalah evaluasi atas ucapan-ucapan orang-orang percaya. Kita buka di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Evaluasi atas ucapan-ucapan orang percaya. Silakan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Amin. Lihat, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita semua, setiap kata yang sia-sia diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, saudara mulai sekarang bertobat, jangan suka ngomong perkataan yang sia-sia ya. Apalagi kalau marah, itu binatang keluar semua dari mulut saudara. Terus menghakimi, bersungut-sungut, ngungkit-ngungkit, bangkit-bangkit. Nah, itu perkataan yang sia-sia ya. Terus menilai-nilai orang, menghakimi orang, mengkoreksi orang.
terus yang perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan, saudara lihat di sini dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Lanjut di ayat 37. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ketika kita mengucapkan kata yang tidak sia-sia, kita akan dibenarkan. Makanya saudara, kalau saudara baca firman, saudara sering dengar firman, yang kita ucapkan adalah perkataan Yesus, bukan perkataan dari diri kita sendiri. Karena perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang Yesus ajarkan itu akan keluar sendiri kalau kita sering baca firman. Tapi kalau kita sering nggak baca firman, sering dengar tentang dunia ini, yang perkataan-perkataan dunia yang akan keluar, yaitu perkataan yang sia-sia, saudara akan dihukum. Tapi perkataan-perkataan yang firman Tuhan ajarkan, perkataan-perkataan yang dari firman ajarkan, kita akan diselamatkan, akan dibenarkan. Orang benar hidup karena iman. Jadi saudara punya iman, saudara dibenarkan lewat firman Tuhan, lewat perkataan-perkataan yang benar. Amin. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa kenapa sih Bu harus ada perkataan-perkataan ikut dievaluasi? Nah, mulai minggu depan mungkin saya akan mengupload video singkat. Jadi saudara kalau pagi atau malam saudara penyembahan bersama saya 1-2 lagu, terus pengakuan iman rasuli. Nah, saudara dan saya lanjut pengakuan iman rasuli, terus ada firman sedikit, firman Tuhan, lanjut langsung doa Bapa kami. Nah, perkataan-perkataan ini yang akan dibenarkan oleh Tuhan, bukan perkataan yang sia-sia. Jadi tiap hari kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Nanti saya akan kirim videonya, dan atau saudara klik di Bethany Jakarta. Nanti di situ ada video-video singkat untuk kita pujian penyembahan, terus mengaku iman rasuli, terus dengar firman, langsung doa Bapa kami. Nanti saudara lanjutkan sendiri, saudara mau berdoa apa sebelum bekerja atau malam mau tidur, ya, amin. Nanti saudara doakan saya supaya saya bisa buat video-video itu. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya, amin. Nah, sekarang yang keempat adalah perkataan yang tadi kita buka, coba di Yosua 1 ayat 8. Nah, di sini dikatakan juga di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kita berhasil dan beruntung lewat perkataan kita. Amin. Jadi saudara nanti setelah saya bikin video itu, saya upload di YouTube, saudara akan lihat, kita lihat setiap hari perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Saudara, setiap hari kita mengaku pengakuan iman rasul itu luar biasa, ya. Langsung ditutup doa Bapa kami, dan terus saudara dengar firman, saudara luar biasa, saudara pujian penyembahan, saudara nggak usah takut lagi dan nggak usah ragu lagi. Saya percaya saudara dan saya pasti menerima mahkota, pasti ikut rapture, pasti ikut perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Karena hanya melalui rapture, melalui pengadilan tahta putih, serta yang dapat mahkota itu yang bisa memerintah bersama Yesus, ya. Ibaratnya kita menterinya, rajanya yang akan memimpin kita, menteri-menterinya, perdana menterinya, ya. Kita yang memimpin mereka-mereka di zaman 1000 tahun. Amin. Berikutnya, evaluasi atas pikiran. Tadi evaluasi atas ucapan, sekarang evaluasi atas pikiran-pikiran. Dan motivasi kita apa? Kita buka di Matius 6 ayat 1-4. Saudara, evaluasi atas pikiran-pikiran kita dan motivasi kita apa? Yuk, silakan. Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Amin. Jadi saudara berdoa, saudara berbuat baik, saudara melakukan agama biar dilihat orang, itu upahnya hilang begitu saja. Amin. Terus ayat kedua. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ketika saudara dipuji sama orang hebat ya, dia suka memberi, hilang upahnya, upah di surga. Jadi Tuhan nggak mau kalau saudara memberi, kasih tahu orang. Saudara berdoa supaya orang tahu. Saudara pergi ke gereja beragama supaya orang tahu. Itu upahnya hilang. Saat itu aja upahnya dipuji sama orang itu. Lanjut. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu Nah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Jadi tidak boleh ada yang tahu. Saudara puasa tidak boleh ada yang tahu. Boleh ada yang tahu. Karena Tuhan akan memberi upah yang lebih besar. Amin. Lanjut. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Jadi Bapakmu yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu ketika saudara memberkati, ketika saudara berpuasa, ketika saudara beribadah. Semua orang tidak perlu tahu bahwa kita itu orang beriman. Dari tingkah laku kita orang juga udah tahu. Gak usah kita cerita-ceritain seperti itu maksudnya. Amin. Kita buka di 1 Korintus 4 ayat 5-nya. 1 Korintus 4 ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Nah, tidak boleh menghakimi sebelum waktunya. Lanjut. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ya. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuh, kalau saudara tidak menghakimi orang lain, saudara akan menerima pujian langsung dari Allah. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Lanjut. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Lihat di sini, firman Tuhan Allah itu hidup. Saudara ketika mendengar firman, membaca firman, itu hidup di dalam diri kita. Amin. Jadi saudara yang gak pernah baca firman, saudara harus bertobat. Bagaimana saudara punya iman? Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu hidup. Baca firman-firmannya hidup. Baca firman-firmannya hidup di dalam diri kita. Ya, di sini dikatakan di Ibrani, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Saudara diberi kekuatan lewat firman Tuhan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Di masa yang sukar, di masa yang sulit, di ekonomi yang sedang kurang kondusif, saudara diberi kekuatan yang baru, ya. Kenapa di firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam? Saudara ingat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia akan menusuk. Ketika firman itu diberitakan, dia akan menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Saudara, ketika kita sering dengar firman, kita diberi hikmat sama Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memisahkan roh dan jiwa. Ketika saudara rajin baca firman, rajin mendengarkan firman, rajin mendengarkan khotbah, saudara dan saya, saudara akan lihat, saudara diberi kekuatan yang luar biasa, saudara diberi hikmat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga pikiran dan hati kita benar-benar dibenarkan oleh firman Tuhan. Amin, karena firman Tuhan hidup dan kuat di dalam diri kita, ya.
Saudara, saya kesaksian sedikit saat saya ditinggal sama suami 8 tahun yang lalu. Saudara, apa yang saya akan perbuat saya tidak tahu. Saya ditinggal suami dengan gereja dan 2 anak laki-laki yang masih kuliah. Secara manusia saya tidak mampu. Tapi ketika saya menangis, saya berdoa, saya tidak mengandalkan keluarga. Saya tidak pernah cerita sama saudara-saudara saya, walaupun saudara saya ekonominya lebih bagus, jabatannya lebih bagus, kakak-kakak saya, tapi saya nggak pernah cerita. Saya ceritanya sama Tuhan Yesus. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya baca firman. Banyak saya baca firman. Tuhan beri kekuatan kepada saya untuk memimpin kedua anak saya supaya berhasil, untuk memimpin gereja Betani Jakarta, Betani Sunter ini supaya juga tetap berjalan. Saudara, nggak gampang. Secara manusia saya nggak mampu, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan yang saya baca setiap hari, tadi firman Tuhan adalah hidup dan memberi kekuatan. Itu yang saya lakukan. Saya menangis di kaki Tuhan, saya tanya Tuhan, saya baca firman terus, baca firman, dengar khotbah, baca firman, baca-baca buku rohani, akhirnya saya diberi kekuatan. Dan secara tidak sadar itu lewat semua. Anak-anak saya kelar kuliahnya, anak-anak sudah bekerja, anak-anak saya sudah menikah, dan mereka sekarang sudah punya anak. Saudara, itu lewat dengan sendirinya. Saya sendiri tidak tahu. Saya pikir kalau saya nggak ngandelin Tuhan, mau ngandelin siapa? Nah, itu terjadi lewat begitu saja. Saya kadang-kadang suka berpikir, kok saya bisa ya melewati itu? Bukan sayanya yang bisa, tapi firman Tuhan yang sering saya baca, yang mempunyai kekuatan hidup di dalam diri saya, sehingga saya boleh kuat, boleh tegar menghadapi masalah. Bukan hanya itu saja, di kalangan gembala, saudara tahu kalau gembala wanita dipandang sebelah mata, ya ibu-ibu, ya perempuan, dianggap nggak mampu, dianggap tidak bisa, pasti juga nggak bisa apa-apa. Tapi saudara, ketika kita dikecilin, kita berkati orang-orang itu. Saudara, apa yang terjadi? Saya bisa jalan selama 8 tahun dengan Betani Sunter bersama pelayan-pelayan. Kita bergandengan tangan bersama jemaat, kita sama-sama memajuin gereja ini. Dan gereja itu bukan milik saya, milik Tuhan. Jadi teman-teman yang ada di sekeliling saya ikut membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu, emang kita nggak mampu. Saya jujur nggak mampu dan sebetulnya saya tidak mau. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan yang beri kekuatan. Lewat apa? Lewat saya baca firman. Lewat saya harus mengandalkan Tuhan. Nah, baru Tuhan bukakan. Nah, di situ Roh Kudus yang bekerja untuk kehidupan saya. Sehingga saya juga tidak hidup di dalam kekurangan, tidak hidup dalam kesusahan. Seperti itu, tidak hidup utang sana utang sini untuk bayar kuliah, tidak. Saya cuma mengandalkan Tuhan, tapi caranya Tuhan luar biasa. Caranya Tuhan ajaib, sehingga saya terkaget-kaget, terheran-heran. Kasih Tuhan itu dahsyat buat orang-orang yang mengasihi Dia, yang rajin baca firman, yang mau menjadi pelaku firman. Amin. Itu kesaksian saya sedikit supaya saudara sungguh-sungguh menghayati bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup dan memberi kekuatan di dalam hidup kita. Kita lanjut di ayat 13-nya. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Jadi ketika saudara berdosa, ketika saudara hidup bukan di dalam kebenaran, itu kelihatan di alam roh itu telanjang. Saudara tidak berpakaian seperti baju seperti ini. Jadi iblis itu empuk, wah ini sedang telanjang nih. Saya mau cobain, saya mau gocor, saya mau pakai pikirannya supaya dia banyak mikir, akhirnya dia jadi sakit. Saya mau pakai kecemasan hatinya, saya mau pakai ketakutannya, saya mau pakai dia tidak sejahtera, tidak ada damai sejahtera. Iblis secara iblis, ya makanya kita saudara jaga hati, banyak baca firman, jaga mulut, jaga perkataan, jaga sikap sebagai orang Kristen supaya iblis tidak bisa masuk.
ke dalam diri kita. Kalau saat iblis masuk, terus Tuhan izinin untuk kita dicobai iblis. Nah, itu yang disebut tadi dengan api, diproses, diizinin iblis berbuat gitu supaya kita hidup di dalam kebenaran firman. Tapi kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan karena kebenaran firman, iblis gak akan main-mainin kita seperti itu. Iblis berjalan tidak mau mendekat kita karena kita hidup di dalam kebenaran, karena kita sudah punya perlengkapan senjata Allah. Jadi saudara, cepat-cepat mulai sekarang belajar baca firman. Latih dirimu, dilatih untuk bisa menguasai diri. Ya, nah itu dapat mahkota tersendiri kalau saudara bisa menguasai diri dengan baca firman, dengan dengar firman, supaya bertindak hati-hati. Amin. Kita lanjut di tata pengadilan Kristus. Semua perbuatan, pelayanan, ucapan, pikiran, motivasi, tingkah laku, terus apalagi perbuatan-perbuatan kita itu keluar dengan sendirinya dan akan terlihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, amin. Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Itu terlihat sekali. Apa motivasi kita melayani Tuhan? Terlihat sekali. Dan kitanya nggak sadar, tapi orang melihat, kok itu begitu ya melayani Tuhan gitu. Motivasinya uang. Kok itu jadi pelayan Tuhan kok seperti itu ya, hatinya dengki. Terbaca, dari luar itu terbaca orang-orang seperti itu. Nah, saudara harus merubah sikap saudara dengan baca firman. Saudara itu yang dengki, yang iri, yang motivasi jelek, itu akan berodol sendirinya. Amin. Asal saudara punya motivasinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, tujuannya atau evaluasi dalam pengadilan ini akan sepenuhnya diadili, tidak berat sebelah, ya, tidak seperti penghakiman di dunia ini berat sebelah, ya. Itu akan sungguh-sungguh diadili dengan penuh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya adalah memberi pahala kepada orang percaya. Setelah ditinjau dan dievaluasi tadi, kita akan diberi pahala atau upah buat orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berikutnya adalah evaluasi Kristus akan memberi upah kepada masing-masing sesuai dengan hasil evaluasi yang tadi. Amin. Evaluasi perkataan, evaluasi pemikiran, evaluasi tingkah laku, evaluasi motivasi, itu akan diberi hasil evaluasinya. Sehingga saudara dan saya akan mendapatkan mahkota. Walaupun terdapat banyak sekali pekerjaan, perbuatan, pelayanan yang akan membawa upah yang luar biasa, tapi ada juga orang yang tidak bisa menerima upah karena pengajaran pelayanannya, motivasinya sudah berbeda. Ya, di Perjanjian Baru difokuskan kepada pelayanan yang menerima 5 mahkota. Itu upah dari hasil pelayanan kita, dari pemikiran kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku hidup kita, dari perbuatan kita yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di pengangkatan rapture, di pengadilan tahta putih. Apakah kita tetap setia untuk menerima mahkota seperti itu? Amin. Nah, mahkota-mahkota ini merupakan perwakilan dari jenis perbuatan. Ya, jadi mahkota-mahkota ini adalah perwakilan dari beberapa jenis perbuatan, yaitu pelayanan diberi upah oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara masih ingat ada 5 mahkota yang akan diberikan? Saya akan ulangi. 1 adalah mahkota kehidupan. Mahkota apa? Kehidupan. Upah bagi mereka yang setia. Nah, upah bagi mereka yang setia, tekun, menanggung pencobaan dan ujian-ujian dalam hidup. Ya, ini dapat mahkota kehidupan. Kedua, mahkota kemuliaan, upah bagi para gembala, para penatua gereja, para pemimpin gereja
yang penuh dengan kasih melayani umatnya, ya, menggembalakan umatnya, menjaga umatnya. Itu mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, upah bagi mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saudara dan saya menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan memelihara iman dan menjaga hati, itu saudara dapat upah, yaitu upah mahkota kebenaran, ya, yang hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan akan melihat bahwa kita menanti-nantikan Tuhan sambil hidup benar di dalam firman-Nya, seperti itu. Ya, yang keempat, mahkota abadi, upah bagi mereka yang secara konsisten memperhatikan disiplin diri dalam penguasaan diri, ya, yang gak gampang marah, yang gak emosian, yang bisa menguasai diri dalam pertandingan. Ya, kalau Pak Rasul Paulus dalam pertandingan udah tahu aturannya, udah tahu caranya. Nah, di sini di mahkota abadi juga diterangkan bagi mereka yang mendisiplinkan diri, yang punya komitmen baca firman, yang punya komitmen hidup setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan, yang punya komitmen mempunyai pikiran, ucapan, perkataan, perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang bisa menguasai diri, yang mendapatkan upah. Amin. Yang kelima adalah mahkota sukacita atau kemuliaan. Ini upah ini bagi mereka yang memenangkan orang-orang atau memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Misalnya penginjil, misionaris, saudara dan saya menjadi jemaat juga jadi saksi, itu memenangkan jiwa lewat pujian, lagu-lagu. Saudara, banyak orang bertobat lewat lagu-lagu. Ada. Banyak orang bertobat lewat kehidupan seseorang. Aku ngelihat orang itu kok bagus ya, jadi aku pengen seperti itu. Ada. Jadi saudara siap. Di sini orang-orang penginjil, orang-orang misionaris, orang-orang para saksi-saksi hidup di dalam kehidupan itu akan menerima mahkota sukacita. Jadi saudara jangan malu bersaksi, harus bersaksi. Kalau disuruh bersaksi, aduh nggak bisa bu, belum bisa caranya. Saudara bersaksi aja untuk kemuliaan Tuhan. Urusan nanti orang bertobat, urusan orang itu urusannya Roh Kudus, bukan urusan kita. Amin. Setelah menerima upah ini, orang-orang percaya akan jatuh. Jadi jatuh tersungkur di hadapan Tuhan dan dia memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, ketika mereka yang dapat mahkota, mereka akan tersungkur menghormati Tuhan yang luar biasa, ya, diagungkan, disembah dan bersyukur. Hanya Tuhanlah yang layak disembah, Tuhanlah yang layak dipuji, Tuhanlah yang harus kita hormati. Kita buka di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Tuh, saudara, tersungkur di hadapan tahta Allah. Lanjut. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Nah, kata mahkota yang digunakan Paulus mengandung pengertian menyerahkan hadiah. Jadi Paulus bilang orang-orang yang dapat mahkota ini adalah diserahkan hadiah-hadiah ini atau trofi ini sebagai pemenang di dalam suatu pertandingan iman, kata Rasul Paulus, ya. Kita buka di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Tuh saudara, ya, setelah kita dapat mahkota, kita menyelesaikan pertandingan luar biasa, kita menjadi pemenang dan dapat mahkota, kita akan memerintah di zaman 1000 tahun bersama Yesus. Amin.
Tuhan Yesus berkati, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur lewat firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah semua orang yang mendengarnya boleh menjadi berkat, boleh menerima firman Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan firman itu adalah pedang bermata dua, memisahkan roh dan jiwa mereka, sehingga mereka semuanya dibangkitkan iman, semuanya bertobat, semuanya hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Allah bekerja di dalam kehidupan semua orang-orang yang mendengar firman ini, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pagi hari ini untuk perjamuan kudus dibaca dari 1 Korintus 23 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Saudara yang tidak punya anggur boleh pakai teh dan roti. Ya, mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini roti yang melambangkan tubuh Kristus. Aku percaya roti ini terbentuk menjadi tubuh Kristus. Saat aku makan roti ini akan menyatu dengan tubuhku. Dan aku percaya di dalam nama Yesus Kristus, tubuh Kristus akan menyatu dengan tubuhku. Dalam nama Yesus Kristus, semua sakit penyakit lewat tubuh, dalam nama Yesus tidak berkuasa lagi di dalam hidupku. Karena hidupku adalah milik Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kehidupanku, sehingga aku boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena tubuhku adalah menjadi milik Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan, katakan dalam nama Yesus. Kita angkat anggur yang terbentuk oleh darah Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini anggur yang terbentuk oleh darah Yesus. Aku percaya darah Yesus sudah tercurah di Bukit Golgota. Darah yang memberi pengampunan, darah yang memberi keselamatan bagi kami semua. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah diselamatkan. Dan kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan janji-janji Allah akan kami terima dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, lewat darah Yesus, saatnya kami akan dibangkitkan. Kami akan ikut rapture bersama Tuhan. Dan kami percaya kami akan hidup di dalam surga, melakukan perjamuan kawin anak domba Allah. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami umat-umat pilihan Allah yang Tuhan sudah merdekakan, yang Tuhan sudah pilih. Tuhan sendiri melalui darah Yesus akan mengangkat kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua sakit penyakit lewat darah, virus, bakteri, apapun yang ada di dalam darah kami, di dalam nama Yesus Kristus tidak berkuasa lagi roh sakit penyakit.
Karena darah Yesus sudah menyatu dengan darah kami. Dan darah Yesus menyempurnakan, membersihkan, menyehatkan seluruh darah kami. Sehingga darah kami menjadi darah yang sehat. Karena darah Yesus akan menyatu dengan darah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Katakan dalam nama Yesus Kristus. Saudara berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba sudah menyelesaikan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, dan hamba sudah menyelesaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan setiap perjamuan kudus, setiap firman Tuhan. Semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya semua orang-orang yang mendengar dan mengikuti perjamuan kudus, biarlah Tuhan yang merdekakan, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka satu persatu, sehingga mereka boleh hidup di dalam kemenangan, di dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Saudara diberkati, umurmu panjang, hidupmu diberkati, sukses, berhasil, beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat saudara dan saya. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Salam, sampai bertemu lagi di hari Kamis nanti. Kita ada pengajaran online baik dari Pak Eko ya, tentang bagaimana Pak Eko mengupas tentang setan, tentang roh kegelapan, tentang apapun. Nanti saudara ikutin terus ya, amin. Doakan kami bisa membuat video-video yang untuk perkataan Taurat itu siang dan malam. Amin. Untuk mengatakan imam rasuli dan doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati, saudara diberkati hari ini. Dan halo. Tuhan memberkati. Amin.